Jadi, saya akan menjelaskan tentang pengertian secara singkat farmakokinetika. Farmakokinetika adalah cabang ilmu dari farmakologi yang mempelajari perjalanan obat di dalam tubuh, termasuk absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat. Proses ini meliputi penyerapan obat oleh tubuh, penyebaran obat ke seluruh jaringan tubuh melalui darah, perubahan kimia obat di dalam organ-organ tertentu terutama hati, dan pengeluaran obat dari tubuh. Selain itu, farmakokinetika juga mempelajari berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas obat. Dalam farmakokinetika, terdapat model pendekatan matematika yang digunakan untuk menggambarkan proses perjalanan obat dalam tubuh. Salah satu model yang umum digunakan adalah model kompartemen, yang membagi tubuh menjadi beberapa kompartemen untuk memperkirakan perubahan konsentrasi obat dari waktu ke waktu. Model kompartemen. Tubuh dinyatakan sebagai suatu sistem atau ruang yang terdiri dari kompartemen-kompartemen yang memiliki hubungan secara timbal balik. Kompartemen tersebut terbagi menjadi dua, yaitu kompartemen sentral yang berada di dalam darah dan kompartemen perifer yang di dalam jaringan. Kegunaan model dalam farmakokinetika. Pada poin yang pertama ada memperkirakan kadar obat dalam plasma, jaringan, urin pada berbagai pengaturan dosis. Lalu yang kedua ada menghitung pengaturan dosis optimum untuk tiap penderita secara individual. Lalu pada poin yang ketiga memperkirakan akumulasi obat. Untuk poin yang keempat, menghubungkan kadar obat dengan aktivitas farmakologi maupun toksikologinya. Lalu pada poin yang kelima, menilai perbedaan laju ataupun tingkat availabilitas antar formula. Lalu pada poin yang keenam, menggambarkan faal patologis yang mempengaruhi ADME ataupun absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Lalu poin ketujuh menjelaskan interaksi obat. Model kompartemen mamilleri. Model mamilleri adalah salah satu jenis model farmakokinetik yang digunakan untuk memodelkan distribusi obat dalam tubuh. Model ini terdiri dari satu atau lebih kompartemen perifer yang dihubungkan dengan kompartemen sentral. Pada model ini, perubahan kadar obat dalam plasma dijelaskan dengan mempertimbangkan proses absorpsi, distribusi, dan eliminasi obat. Model mamilleri merupakan model yang paling umum digunakan dalam farmakokinetik. Model mamilleri terbagi atas 4 model, yaitu yang pertama, model 1 kompartemen terbuka intravaskular. Yang kedua, model 2 kompartemen terbuka intravaskular. Yang ketiga adalah model 1 kompartemen terbuka ekstravaskular, dan yang keempat adalah model 2 kompartemen terbuka ekstravaskular. Model 1 kompartemen terbuka intravaskular adalah saat obat disuntikan dan langsung masuk ke dalam kompartemen sentral, yaitu darah, atau dengan kata lain tidak melalui proses absorpsi terlebih dahulu. Dan proses distribusi tidak teramati dalam model ini karena hanya ada satu kompartemen, sehingga prosesnya terjadi begitu cepat dan obat langsung tereliminasi. Model 2 kompartemen terbuka intravaskular. Pada model ini terdapat dua kompartemen, yaitu kompartemen sentral dan kompartemen perifer atau kompartemen 1 dan kompartemen 2. Seperti yang telah diketahui bahwa kompartemen sentral adalah darah dan kompartemen perifer adalah jaringan. Karena diberikan secara intravaskular, maka obat akan langsung masuk ke dalam pembuluh darah dan kemudian didistribusikan ke jaringan. Setelah didistribusikan ke jaringan, obat akan kembali ke dalam pembuluh darah dan pada akhirnya akan dieliminasi. Model 1 kompartemen terbuka ekstravaskular. Jadi model ini hanya terdapat satu kompartemen, yaitu kompartemen sentral. Pemberian obat pada model ini adalah secara ekstravaskular. Jadi obat akan terlebih dahulu diabsorpsi. Setelah diabsorpsi, maka obat akan memasuki kompartemen dan setelah itu akan dieliminasi.
Model 2 kompartemen terbuka ekstravaskular. Pada model ini terdapat dua kompartemen, yaitu kompartemen sentral dan kompartemen perifer. Karena diberikan secara ekstravaskular, maka obat akan terlebih dahulu diabsorpsi. Setelah diabsorpsi, obat akan masuk ke dalam pembuluh darah dan kemudian akan didistribusikan ke jaringan. Setelah didistribusikan ke jaringan, obat akan kembali ke dalam pembuluh darah dan pada akhirnya akan dieliminasi. Pada saat ini saya akan membahas model quaternary. Dalam model quaternary, kompartemen-kompartemen tersebut digabungkan satu sama lain dalam suatu rangkaian seperti kompartemen kereta api. Model quaternary jarang digunakan karena tidak diamati bahwa berbagai organ secara anatomis dan fisiologis berhubungan langsung dengan kompartemen darah. Dari gambar yang ditunjukkan, kompartemen sentral digambarkan sebagai kotak 1, sedangkan kotak 2 dan kotak 3 digambarkan sebagai kompartemen perifer. Jadi, model quaternary menjelaskan hubungan antar tiap kompartemen yang meliputi proses absorpsi, yaitu masuknya obat ke dalam kompartemen sentral, yaitu darah, kemudian didistribusikan ke kompartemen perifer pertama dan kompartemen perifer kedua, yaitu jaringan atau organ secara berturut-turut. Setelah mencapai kompartemen perifer yang kedua, obat akan kembali ke kompartemen perifer yang pertama, kemudian masuk ke kompartemen sentral yang selanjutnya akan dieliminasi.